Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nama saya Firja Aidil Anwar Lubis. Saya dari kelompok 2 kelas Agroteknologi D angkatan 13. Di sini saya akan membuat video mengenai materi jurnal evaluasi kesesuaian lahan tanaman kelapa sawit di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Kecamatan Secanggang merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas kurang lebih 223,27 km persegi dan terdiri dari 17 desa kelurahan. Sebagian besar penduduk desa ini bekerja sebagai petani, baik di lahan sawah maupun pertanian juga perkebunan. Masyarakat umumnya menanam tanaman perkebunan tanpa pertimbangan kecocokan lahan, persyaratan tumbuh tanam, sehingga di sini kita akan membahas kelapa sawit, yaitu tanaman perkebunan yang banyak tanam di Kecamatan Secanggang dengan kesesuaian lahannya. Diperkirakan produksi di Kecamatan Secanggang yang meliputi perkebunan kelapa sawit dengan rata-rata 3,7 ton per hektar. Baik, di sini ada metodologi. Yang pertama ada lokasi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai September tahun 2019. Dilakukan di 13 desa di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, tujuannya untuk menganalisis karakteristik kesesuaian lahan di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Metode penelitian ada 5 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu studi literatur dan pengumpulan data sekunder, meliputi iklim dan peta seperti peta administrasi, peta jenis tanah, dan juga peta topografi. Yang kedua ada tahap prasurvei, yaitu pengamatan faktor penyusun satuan lahan, bentuk wilayah, lereng, dan penggunaan lahan. Yang ketiga ada survei utama, yaitu pengamatan fisik lingkungan yang berpengaruh terhadap penggunaan lahan seperti derajat lereng, vegetasi, ketinggian tempat, erosi, banjir, bentuk lahan, dan lain sebagainya. Kemudian analisa tanah meliputi penetapan tekstur tanah, analisis C organik, analisa karbon basah, penetapan KTK tanah, pH tanah, dan lain sebagainya. Yang kelima ada analisa laboratorium, yaitu meliputi penetapan tempat pengujian sampel yang sudah diamati di lapangan. Selanjutnya ada keempat analisis data, metode matching dengan prinsip faktor pembatas atau limiting factor, klasifikasi kesesuaian lahan dengan skala S1 sangat sesuai, S2 cukup sesuai, S3 sesuai marginal, N1 atau N2 tidak sesuai. Baik, kita masuk ke pembahasan di mana nilai kelas kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit bisa dilihat pada tabel 1. Kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit biasanya dia terpacu pada temperatur seperti untuk kelapa sawit dia suhu yang ideal itu 25 sampai 28 Celcius dengan curah hujan rata-rata 1.700 sampai 2.500 milimol per tahun. Kelapa sawit juga membutuhkan syarat unsur hara dari sedang sampai tinggi, yaitu kapasitas tukar kation sampai dengan 16 simol, kejenuhan basah sampai dengan 20%, dan pH rata-rata 5 sampai 6,5, dan kandungan organiknya lebih dari 0,8%. Penggunaan lahan di Kecamatan Secanggang. Di rata-rata jenis lahan yang digunakan di Kecamatan Secanggang ini yang pertama ada hutan mangrove, lalu ada perkebunan sawah, pertanian kering, semak belukar, serta rawa tambak, pemukiman, dan tanah terbuka. Nah, yang paling dominan di Kabupaten Langkat ini hutan mangrove sekunder, pertanian lahan kering, dan tanah terbuka. Meter yang diukur dalam kesesuaian lahan ini yang pertama adalah temperatur, ketersediaan air,
media perakaran, retensi hara, toksisitas, penyiapan lahan dan tingkat bahaya erosi serta bahaya banjir. Nah, dilansir dari Rizky et al. 2020. Bagian besar di desa dikategorikan S2 atau cukup sesuai dengan faktor pembatas utama ketersediaan air, rendahnya kandungan unsur hara, serta retensi hara dan drainase tanah yang kurang optimal. Dan Desa Karanganyar dan Kepala Sungai memerlukan pemupukan tambahan dan saluran drainase. Setelah dilakukan upaya perbaikan, klasifikasi lahan di Kabupaten Langkat ini status kesesuaiannya berubah menjadi dari S2 ke S1 atau sangat sesuai. Nah, luas lahan potensial yang bisa ditingkatkan kesesuaiannya mencapai 17.990,55 hektar. Di sini juga mengacu tabel 4 di mana S1 sangat sesuai, S2 cukup sesuai, A altitudenya, W curah hujan, F mengacu pada pH tanah, dan S3 sesuai marginal, N tidak sesuai, dan R adalah tekstur. Nah, ini di tabel ini membahas tentang yang pertama, sebelum dilakukan upaya perbaikan di mana kesesuaian lahannya S2 curah hujannya rendah serta tekstur tanahnya tidak sesuai dan banyak yang tidak sesuai. Lalu setelah dilakukan perbaikan bisa dilihat di tabel sebelah kanan S2W di mana kesesuaian lahannya meningkat serta curah hujannya juga atau bisa dibilang ketersediaan airnya cukup bagus. Menurut Rifki et al. 2023, penelitian kesesuaian lahan untuk parameter ini bisa menggunakan berbagai alat seperti bor tanah, GPS, alat ukur kemiringan, serta perlengkapan laboratorium seperti pH stick dan tabung reaksi. Karena dalam jurnal yang kami bahas ini tidak membahas secara lengkap alat yang digunakan untuk menghitung parameter ini. Nah, banyaknya lahan yang tidak dimanfaatkan dapat menjadi pedoman untuk pemanfaatan penggunaan lahan tertentu dengan mempertimbangkan karakteristik lahan di mana masyarakat setempat banyak yang mengalihfungsikan lahan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Nah, evaluasi kesesuaian lahan sendiri sangat membantu untuk menentukan potensi produksi kelapa sawit. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar lahan belum optimal, masih bisa ditingkatkan melalui perbaikan sederhana. Namun, faktor alamiah seperti suhu dan kedalaman tanah tetap menjadi kendala yang tidak bisa diubah. Strategi pengelolaan yang adaptif sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan. Baik, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah karakteristik kesesuaian lahan kelapa sawit di beberapa desa di Kecamatan Setanggang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelas kesesuaian lahan di 10 desa perkotaan, Desa Setanggang, Desa Sei Ular, Selontong, Tanjung Ibus, Telaga Jernih, Teluk, Karanggading, Kebun Kelapa, Pantai Gading termasuk cukup sesuai atau moderately suitable atau S2 dengan faktor pembatas ketersediaan air dan unsur hara. Yang kedua, kelas kesesuaian lahan di Desa Kelapa Sungai termasuk cukup sesuai atau moderately suitable S2 dengan faktor pembatas ketersediaan air, retensi hara dan ketersediaan UH. Yang ketiga, kelas kesesuaian lahan di Desa Hinai Kiri termasuk cukup sesuai atau moderately suitable atau S2 dengan faktor pembatas ketersediaan air dan bahaya erosi. Yang keempat, kelas kesesuaian lahan di Desa Karanganyar termasuk cukup sesuai atau moderately suitable S2. Baik, lanjut ke sarannya. Sarannya adalah kesesuaian lahan di Kecamatan Setanggang dapat ditingkatkan lagi jika dilaksanakan usaha perbaikan dan pengelolaan faktor pembatas terberat yang dapat diatasi dengan pembuatan saluran drainase, penambahan bahan organik, dan pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman sehingga dapat diduga atau ditentukan kesesuaian lahan potensialnya.